al-Musayyab. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabana. Seperti saya tadi jelaskan, Sa'id ibnul Musayyab hadza adalah siapa dia? Dia adalah kibarut tabi'i ataupun tabi'i al-kabir. Huwa rawa hadzal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Biduni ayyadhkura al-wasithah ma bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yadhkur as-sahabi fi hadzal hadis, fi isnadi hadzal hadis, nahkum anna hadis alladhi rawahu hadisan mursalan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Maka hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnu al-Musayyab ini kita hukumi adalah apa? Hadis yang mursal. Karena apa? Karena beliau mengatakan langsung apa? Bahwasannya anna nabi. Sedangkan Sa'id ibnu al-Musayyab lam yaran nabi. Maka sudah pasti ketika dia meriwayatkan hadis ini, pasti ada perantara antara Sa'id ibnul Musayyab hadza dengan siapa? Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man huwa? Huwa tab'an as-sahabi. Maka ketika Sa'id ibnul Musayyab menghilangkan wasithah ma bainahu wa bainan Nabi, maka hadisnya nanti ataupun hadis yang beliau riwayatkan nanti akan kita hukumi atau kita katakan bahwasannya ini adalah hadis yang mursal. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Sekarang baik, fil haqiqah la uridu an azkura al-ikhtilaf ma bainal ulama. Tapi mungkin sekedar pengetahuan saja ya. Al-mursal indal fuqaha ghairul mursal indal muhaddisin. Ataupun al-mursal indal fuqaha wal usuliyin, ghairul mursal indal muhaddisin. Jadi ulama hadis memiliki pemahamannya sendiri terhadap hadisul mursal, begitu juga Pak ulama ulfiq dan ulama usul. Ketika dikatakan hadisul mursal, maka fal maksud bihi apa? Al hadis al munqati. Bi ayyi wajhin kana inqita'uhu. Kalau dikatakan al mursal indal fuqaha ataupun indal usuliyin, dia sama dengan apa? Dengan hadis al munqati. Maka bagaimanapun bentuk hilangnya sebuah perawi dalam sebuah sanad, mau dia di awal kah, mau dia di akhir kah, mau dia di pertengahan kah, mau dia hilangnya secara berurutan ataupun tidak berurutan, semuanya nanti akan dikatakan apa? Ini adalah hadis yang mursal. Maka definisi mursal menurut para ulama fikih dan ulama usul, dia lebih umum daripada definisi mursal menurut ulama hadis. Oke, walakin ala kulli hal, al-amru yarji'u ila ahlihi. Wal ahlu li hadzal mabhas wa ulama'il hadis. Tetapi penting juga untuk mengetahui perbedaan pemahaman hadisul mursal indal fuqaha ataupun indal muhaddisin ataupun indal usuliyin. Agar apa? Agar ketika misalnya contoh kita temukan seorang ulama fikih ya menghukumi sebuah hadis bahwasannya dia adalah mursal. Setidaknya fi awalil amri qabla bahsina li hadzal hadis,
yang dikatakan bahwasannya dia adalah mursal, kita sudah punya bayangan bahwasannya apa? Mungkin bisa jadi ketika apa namanya ahli fikih ini mengatakan ini adalah hadisul mursal, maka al maksud bihi apa? Al mursal indal fuqaha wal usuliyin. Yang mana artinya apa? Al mursal bil makna am. Oke. Bi ay yang qati'a, oke, bi ayyi wajihin kana ing qita'u. Oke, bisa dipahami sampai sini? Karena penting sekali. Oke. Karena juga akan memudahkan kita ketika kita misalnya contoh membuka buku-buku fikih, ya, ketika kita menemukan mustalah-mustalah indal a'immah, ya, karena biasanya setiap ulama itu memiliki pemahaman sendiri terhadap apa? Terhadap mustalah yang beliau pakai dalam kitab-kitab mereka. Maka sebenarnya seperti yang diajarkan oleh guru-guru kami, terutama di Azhar ini, oke, mau bagaimanapun definisi menurut ulama, itu semuanya betul. Makanya nanti ada istilah apa? La muzahata fil istilah, ay la mu'aradah fil istilah. Oke, kita tidak boleh menyalahi istilah yang dipakai oleh ulama-ulama. Oke, ulama mengatakan misalnya Imam Fulan mengatakan mursal yang betul itu seperti ini, definisi yang mursal seperti ini. Menurut ulama lain, oh bukan seperti itu, tapi mursal yang betul seperti ini. Lalu kita, kayak kata talibul ilmi, bagaimana cara memandangnya? Ya kita harus mempelajari semuanya. Oke. Agar apa? Agar ketika kita membaca buku-buku beliau, kita memahami makna, semisal contoh mursal dalam kitab mereka. Maka dari itu, oke, ini adalah pentingnya apa? Pentingnya mempelajari terutama ilmu mustalahil hadis. Oke, bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjut kepada hukum hadisul mursal. Nanti di sini ulama memiliki apa namanya banyak pendapat, oke, fil hukmi bil ihtijaj di hadisil mursal. Tetapi seperti saya tadi katakan dalam pembahasan hadisul muallaf, hadisul mursal fil asli, hukum asalnya dia adalah apa? Hadis yang dhaif. Makanya hadisul mursal jadi taruh oleh musannif di bagian apa? Di bagian hadis yang mardud ataupun hadis yang dhaif. Lalu nanti datang sebagian ulama yang mana mengatakan bahwasannya hadisul mursal ya juzu al-ihtijaj bihi. Atau paling tidak nanti ada tiga pendapat lah yang membahas hukum hadisul mursal. Oke. Yang pertama ada yang mengatakan hadisul mursal. Oke, ini kita keluar ya daripada hukum aslinya ya. Hukum aslinya hadisul mursal apa? Dia hadis yang mardud. Kenapa hadis yang mardud? Lil jahli bil mahdzufil isnad. Karena kita tidak mengetahui perawi yang hilang dalam sanad tersebut. Ketika kita tidak mengetahuinya, kita tidak bisa menghukumi hadis tersebut. Ketika kita tidak bisa menghukumi hadis tersebut, maka apa? Fanatawaqaf bihi. Ketika natawaqaf bihi, maka la na'malu bihi. Ketika la na'malu bihi, ingat kaidahnya mengatakan apa? Ilmu hadis yubna alal ihtiyat. Karena kehati-hatian kita dalam menghukumi sebuah hadis dan kita tidak mengetahui siapa perawi yang ada dalam hadis tersebut, maka kita masukkan hadis ini apa? Min dimni al ahadis ad dhaifah. Oke. Baik, kita kembali kepada apa namanya araul ulama fil ihtijaj bi hadisil mursal. Paling tidak nanti ada tiga qaul ataupun tiga pendapat ya yang membahas hukum hadis mursal ini. Ada yang pertama mengatakan bahwasannya apa? Hadisul mursal dia adalah hadis yang dhaif, mardud. Dan ini adalah qaulnya siapa? Qaulnya jumhuril muhaddisin.
Oke. Jumhurul muhaddisin wal kathir min ashabil usuliyin wal fuqaha. Oke. Apa hujah mereka? Seperti tadi saya katakan, bahwasannya apa? Lil jahli bil mahdhuf fil isnad atau lil jahli bil rawi al mahdhuf fil isnad. Oke. Karena yang hilang dalam sanad tersebut bisa jadi adalah perawi yang dhaif. Oke. Maka dari itu apa? Karena kita tidak mengetahui siapa perawi yang dihilangkan dalam sanad tersebut, maka fanah kumubihi bi annahu apa bi annahu hadis yang dhaif ataupun mardud. Oke, ini yang pertama. Lalu ada pendapat yang kedua yang mengatakan apa? Yang mengatakan dia itu sahih yuhtajju bihi. Oke. Ketika katakan sahih yuhtajju bihi, maksudnya apa? Hadis ini bisa kita gunakan atau kita gunakan untuk beramal ya. Dan ini adalah pendapatnya siapa? Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, begitu juga Al-Imam Malik, dan juga pendapatnya Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Oke. Akan tetapi, oke, ketika beliau-beliau ini mengatakan dia itu sahih, yuhtajju bihi, tidak serta-merta mengatakan, oh kullu al-ahadis. Oke. Setiap hadis yang mursal, ataupun apa namanya al-marasil, oke, minal ahadis yuhtajju bihi. Oh, tidak seperti itu. Oke, tetapi mereka akan menerima hadis mursal kayak apa? Bisyurut, dengan syarat-syarat yang telah mereka tentukan. Oke. Semisal apa? Semisal perawi tersebut ataupun tabi'in tersebut dia adalah tabi'in yang ma'ruf. Oke, bahwasannya apa? Bahwasannya dia adalah tabi'in la annahu la yursil ke illa anisikoh. Bahwasannya dia adalah seorang tabi'in yang terkenal, dia tidak akan mengirsalkan sebuah hadis kecuali hadis tersebut dia ambil dari perawi yang sikoh ataupun kita katakan perawi yang makbul. Jadi ketika dia menghilangkan perawi yang ada dalam sanad tersebut, maka yang dihilangkan ini adalah perawi yang apa? Adalah perawi yang makbul. Sehingga ketika dihilangkan pun perawi tersebut yang ada dalam sanad tersebut, itu tidak apa? Tidak menjadi masalah. Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, kan yang dihilangkan ini adalah sahabat. Dan sahabat, nanti ditemukan kaidah dalam ilmu hadis terutama, kullu sahabi udul. Lalu apa yang antum masukkan dari perkataan apa namanya perawi yang dihilangkan adalah perawi yang makbulul hadis ataupun adalah perawi yang sikoh? Bukankah semua sahabat ini adalah perawi yang udul, yang sikoh? Berarti kan la yadurru bihi. Oke. Wallazi aksudu bihi adalah apa? Adalah tabi'in yang lainnya. Karena bisa jadi nanti seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam syarahnya terhadap Nukhbah ini, al-hadisul mursal dia bisa menjadi hukumnya mardud karena apa? Karena bisa jadi tabi'in tersebut yang dihilangkan dalam sanadnya itu bisa jadi sahabat dan juga bisa jadi tabi'in yang lainnya. Seakan-akan apa? Tabi'in tersebut mengambil hadis ini bukan dari sahabat, tapi dari tabi'in yang lainnya. Yang mana tabi'in yang lainnya ini? Nanti ada ihtimal, bisa jadi dia adalah perawi yang makbulur riwayah. Lalu bisa jadi dia adalah perawi yang mardudur riwayah. Maka nanti yang disyaratkan oleh
ashabul qaul sani, allazi qultu lakum, yang mengatakan al hadisul mursal yuhtaju bihi. Oke. Ini adalah apa? Ini adalah perawi ataupun tabi'in yang tidak akan mengambil sebuah hadis kecuali kepada tabi'in yang lainnya, yang mana tabi'in yang lainnya ini adalah tabi'in yang apa? Yang sikoh juga. Ataupun tabi'in yang lainnya ini adalah tabi'in yang makbulur riwayah. Oke, bisa dipahami sampai sini? Atau masih bingung? Bagaimana, Lia? Baik, tamam ya? Bisa dipahami? Baik, perhatikan. Oke. Hazal ibarat daki. Daki jiddan. Oke. Tabi'in. Oke. Aturan ini saya jelaskan di awal ya. Tapi tidak apa-apa. Tabi'in. Oke. Hadisul mursal. Oke. Kan kita katakan. Hadisul mursal itu. Maka tadi saya jelaskan. Oke. Riwayatut tabi'i. Oke. Ketika saya katakan tabi'i ini bisa jadi apa? Kibarut tabi'i ataupun at-tabi'i al-kabir ataupun at-tabi'i as-sogir, yang meriwayatkan hadisnya langsung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sana ada kemungkinan yang dihilangkan adalah siapa? Adalah sahabat yang ada dalam hadis tersebut. Tetapi bukankah antum mengetahui, nanti ada dalam ilmu hadis juga, pembahasan dalam ilmu hadis bahwasannya tabi'i yarwi ba'duhum an ba'd. Ataupun apa? At-tabi'i yarwi anit tabi'i al-akharin. Akan ditemukan juga seorang tabi'in yang meriwayatkan sebuah hadis daripada tabi'in yang lainnya. Maka pembahasan hadisul mursal, dia bukan hanya sekedar menghilangkan sahabat saja, tidak. Hadisul mursal, nanti pembahasannya akan lebih luas daripada itu. Hadisul mursal, ketika seorang tabi'in menghilangkan sebuah atau seorang perawi ataupun menghilangkan perawi yang ada dalam sanad tersebut ataupun perawi yang datang sebelum dia. Perawi yang datang sebelum dia itu bisa jadi yang dihilangkan adalah sahabat dan bisa jadi yang dihilangkan adalah tabi'in yang lainnya. Maka tadi kita bahas bahwasannya tabi'in juga bisa meriwayatkan sebuah hadis daripada tabi'in yang lainnya. Oke, dan ini terjadi. Oke, terjadi contohnya seperti apa? Contohnya adalah hadis pertama dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Hadis apa itu? Hadis innamal a'malu bin niyat. Oke. Hadis innamal a'malu bin niyat. Kalau antum perhatikan sanadnya, atau akan temukan bahwasannya ada 4 tabi'in yang meriwayatkan satu dengan tabi'in yang lainnya. Semisal, kita hilangkan tabi'in yang nomor 1, 2, 3. Lalu kita katakan, tabi'in yang nomor 4 ini langsung mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke ta'rif. Apa itu hadisul mursal? Riwayatut tabi'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyaratkan dia adalah seorang yang tabi'in. Maka kalau kita teliti hadisnya, ternyata yang dihilangkan dalam hadis tersebut bukan hanya sahabat, tapi tabi'in yang lainnya. Nah, maka ashabu qaulus sani mengatakan apa? Hadisul mursal yuhtaju bihi, bisa kita gunakan untuk berhujjah selama apa? Selama tabi'in yang nomor 4 ini,
Dia adalah tabi'in yang ma'ruf, yang terkenal. Dia tidak akan mengambil hadis kecuali kepada tabi'in yang apa? Yang sikoh juga. Nah, maka apabila terpenuhi syarat ini, maka hadisul mursal yang seperti ini apa? Yuhtaju bi. Indah siapa? Indah ashab qaulus sa. Bisa dipahami? Lihat. Kalau tidak dipahami, kita ulangi lagi sampai paham. Enggak usah malu. Bagaimana? Baik. Baik, perhatikan. Eh, kita kembali kepada definisinya ya. Oke. Nah, maka kembali lagi saya ingatkan, oke, ini merupakan apa namanya keuntungan besar bagi teman-teman yang hadir secara online ya. Oke, jadi kalaupun nanti tidak paham, apa namanya bisa langsung bertanya seperti teman antum di sini, dia, oke. Jadi rekaman yang sekarang ini semua akan kembali kepada siapa? Kepada teman-teman antum yang hadir majelis ini, oke. Taib, kita kembali kepada definisi. Kita katakan ada dua definisi ya yang bisa mendefinisikan hadisul mursal. Oke. Pertama, kita katakan hadisul mursal ataupun definisi yang kedua saja. Hadisul mursal dia adalah apa? Dia adalah riwayatut tabi'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Oke. Lalu nanti di dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasannya apa? Oh, suara saya hilang-hilang. Halo? Bisa didengar? Baik. Taib, taib. Yang kedua, dalam ilmu hadis, oke, ataupun dalam hadis nanti kita mengenal bahwasannya akan ditemukan seorang tabi'in yang meriwayatkan sebuah hadis daripada tabi'in yang lainnya. Taib, ketika seorang tabi'in langsung meriwayatkan sebuah hadis kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada kemungkinan bahwasannya yang dihilangkan atau perawi yang dihilangkan dalam sanad tersebut bisa jadi sahabat dan ini sudah pasti. Lalu kemungkinan keduanya yang dihilangkan dalam sanad tersebut adalah tabi'in yang lainnya. Kenapa bisa muncul kemungkinan-kemungkinan seperti ini? Karena tabi'in tersebut tidak menjelaskan siapa yang beliau hilangkan dalam sanad tersebut. Karena beliau tidak menjelaskan, maka muncullah kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Oke. Wa nahnu, oke, la alaqata lana bis sahabi. Oke, kenapa? Fa inna sahabi kulluhum udul. Oke. Wal muskila indana adalah apa? Adalah tabi'in yang dihilangkan ini. Oke, kalau misalnya yang dihilangkan betul-betul sahabat, maka kita tidak ada masalah di sini. Tapi karena ada kemungkinan bisa jadi yang dihilangkan bukan hanya sahabat, tetapi ada tabi'in juga yang ikut hilang dalam sanad ini, inilah yang menjadi muskilah. Yang mana tabi'in minhum, adalah tabi'in yang makbulur riwayah. Yang mana hadisnya adalah hadis yang makbul. Ataupun kita temukan tabi'in yang sikoh ataupun tabi'in yang soduk. Wa minhum minat tabi'i manhum minat dhaif ataupun hum minat du'afa. Karena ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini, maka ashabur ra'yisani mengatakan apa? Hum yahtaju apa namanya yuhtajuna bihi iza kana apa? Iza kana rawi yang menghilangkan perawi yang ada dalam sanatnya ataupun kita katakan tabi'i ini, dia adalah merupakan tabi'in yang masyhur, yang terkenal, yang mana dia tidak akan mengambil hadis ataupun huwa la yursilul hadis,
Oke. Apa namanya? Wa lam ya'mal amaliyatul irsal fil hadis illa wa annahu la yursil ila anisi. Maksudnya apa? Ketika dia ingin mengirsal, ketika dia ingin menghilangkan, oke, tabi'in ini ingin menghilangkan perawi yang ada dalam sanadnya tersebut, maka perawi yang dihilangkan pasti adalah perawi yang apa? Yang sikoh. Nah, maka apabila ditemukan perawi yang masyhur, dia tidak akan menghilangkan perawi kecuali perawi yang sikoh, maka inda ashabi qaulis sani, oke, bimisli hadzal hadis yuhtaju bi. Oke, jadi pahami? Oke. Maka kalau misalnya kita melihat kepada tapi bisa dipahami? Alhamdulillah, bisa dipahami. Oke. Nah, maka qaulus sani ashabu ar-ra'isani ataupun qaulus sani yang mengatakan bahwasannya apa? Yuhtaju bihi, tetapi la apa namanya? Annahum, oke, yuhtajuna bihi, oke, bal bisyurut. Oke, seperti syarat. Sebenarnya syaratnya ada beberapa, tetapi satu saja saya jelaskan ya. Wah, insya Allah gitu kan, apa namanya, pembahasan lebih mendalam daripada pembahasan ini mungkin nanti akan kita bahas di kitab yang lebih tinggi kayak daripada matan ini, karena matan ini kayak fil haqiqah hadzal matan lil mubtadi. Oke, maka yang paling penting ketika kita mempelajari apa namanya buku-buku, apa namanya buku-buku mubtadi adalah apa? Bukan memahami seluruh masail, oke, ataupun memahami seluruh bab-bab ataupun pembahasan yang ada dalam ilmu tersebut. Tetapi yang paling penting ketika kita mempelajari kitab-kitab tadi apa? Tasawur masail, tasawuran apa? Aman. Jadi kita bisa apa? Kita bisa mentasawur, kita bisa tergambar dalam pikiran kita ilmu ini pembahasannya secara umum seperti apa. Ataupun apa namanya ad-darurah, oke, bil masail fi hadzal ilm itu seperti apa. Ya, maka nanti pembahasan al-mazid, oke, fi hadhil mas'alah insyaallah akan kita bahas di kitab yang lebih tinggi daripada kitab ini. Oke. Maka bersabar bersabar sabarlah, oke. Karena eh, baik, Afwan Ustadz, jika hadis mu'allak ataupun mursal ini kemungkinan bisa menjadi sahih ataupun dhaif, atau dhaif setelah tahu status perawi, kenapa bisa hadis ini tersebar demikian? Bagi orang awam mungkin jadi bingung untuk mengamalkan hadis yang diyakini kebenarannya. Baik, ada apa namanya? Kalau kata orang Mas ini ada hadat taniyah gitu. Istilahnya ini pembahasan yang berbeda ya. Eh, Sebenarnya apa namanya? Kita ini terbatas sebenarnya. Untuk ingin menjawab pertanyaan yang Lia tanyakan ini, saya lebih senang menjawabnya secara tafsil biar Lia tidak bingung. Oke. Ala kulli hal, oke, karena tadi saya dikabari 5 menit lagi, oke, dan kita belum menjelaskan pendapat yang ketiga ya. Oke, karena ini khusus untuk Lia yang hadir eh, di apa namanya di majelis kita sore ini. Oke. Saya katakan kepada Ria, oke, kalau ingin tahu jawabannya ya, tanpa saya jelaskan, maka pelajarilah ilmu hadis ini terlebih dahulu. Kalau misalnya Lia telah mempelajari ilmu hadis ini terlebih dahulu, maka Lia akan menemukan jawaban itu sendiri. Gitu. Tapi kalau ingin saya jelaskan, bisa saya jelaskan secara apa namanya, secara panjang terutama, agar apa? Agar bisa dipahami. Oke. Karena tadi seperti yang saya katakan, yang paling penting ya, dari kita ini bukan mengkritik ulama beserta karya-karyanya, tapi yang paling penting ya, kita, terutama orang-orang yang yang hidup di akhir zaman ini apa? Untuk memahami ulama beserta
ianya. Karena kalau bukan karena ulama-ulama tersebut, tidak sampai hadis ini kepada kita. Dan ulama, oke, beliau memiliki manhaj ataupun metodenya sendiri dalam membuat ataupun menulis hadis. Oke, dan memiliki tujuannya masing-masing. Yang mana tujuan masing-masing ini itu apa namanya? Banyak sekali tujuannya. Oke, dan tujuannya semua mulia. Oke. Maka eh, dan mungkin kalau misalnya apa namanya ingin jawaban secara singkatnya, ya sebenarnya nanti ada kalau kita masuk pada pembahasan hadis maudhu terutama gitu ya. Nanti sebagian ulama mensyaratkan ya hadisul maudhu, oke, diharamkan meriwayatkan sebuah hadis yang maudhu, oke, dan diperbolehkan apabila menjelaskan, oke, status daripada hadis tersebut. Kalau antum telah menjelaskan status dari hadis tersebut, maka hadis tersebut boleh diriwayatkan, terutama hadis yang maudhu. Maka nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada mungkin misalnya contoh sudah sering memberi kajian, oke, kepada apa namanya kepada masyarakat terutama gitu, ataupun sering menjadi khatib, ataupun ngajar ngaji dan segala macam, lalu dalam khutbah ataupun ceramah yang disampaikan ada hadis-hadis yang dhaif, ya maka amanah ilmiahnya disampaikan bahwasannya hadis yang saya sampaikan ini adalah hadis yang dhaif ataupun hadis yang maudhu. Nanti akan kita jelaskan, oke, syarat-syarat beramal dengan hadis yang dhaif, syarat-syarat bagaimana beramal ataupun bagaimana kita bertaamul dengan hadis maudhu dan yang lain-lainnya. Maka ini pentingnya kita belajar ilmu hadis. Oke. Untuk pendapat ketiga nanti insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya saja karena waktunya tidak mencukupi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, dan ini pentingnya juga, saya lupa satu lagi. Pentingnya juga, oke, ulama hadis, oke, ketika ingin mengatakan bahwasannya ini adalah hadis makbul ataupun hadis ini, oke, pasti akan meneliti hadis tersebut. Pasti akan meneliti hadis tersebut. Jadi bisa jadi, ya kan tadi di sini katakan kan, bisa jadi hadis yang kita katakan ini adalah hadis yang mu'allaq ataupun ini adalah hadis yang mursal ataupun hadis yang seperti apapun itu, lalu masuk kepada kategori hadis yang dhaif, bisa jadi hadis tersebut nanti bukan hadis yang dhaif atau bukan bisa jadi dia